Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsa binti Ali, NIM 202020205083 dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya dari kelompok 11 ingin melanjutkan presentasi kami yang berjudul Islam, Ilmu Pengetahuan dan Masa Depan. D. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua pengetahuan datang dari Allah. Sebagian diwahyukan kepada orang yang dipilihnya. Sebagian lain diperoleh manusia dengan menggunakan indera, akal, dan hatinya. Pengetahuan yang diwahyukan mempunyai kebenaran absolut, sedangkan pengetahuan diperoleh selain dari wahyu. Kebenaran tidak mutlak apabila akal, nalar, dan pikiran dianggap sebagai sarana utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ternyata hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yang menganjurkan kepada manusia untuk memfungsikan akal budi dalam menelah segala sesuatu. Istilah-istilah seperti yadab baru, takilun, dan tafakkur merupakan anjuran untuk mempelajari, mendalami, merenungkan, dan mengambil kesimpulan dalam memahami Al-Quran atau agama, alam semesta, dan diri manusia, yang semuanya bertujuan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal beritijat, yakni menggunakan pertimbangan akal sehat untuk menetapkan hukum dari suatu masalah atau kejadian, merupakan hal yang tidak dilarang dalam Islam. Walaupun Islam sering mendapat julukan agama rasional, yang antara lain memberi peluang yang sangat besar dalam menggunakan akal pikiran. Tetapi kebebasan itu dengan sendirinya bukan tanpa batas, karena kebebasan mutlak senantiasa menimbulkan kerancauan berpikir, kekacauan, dan kerusakan dalam kehidupan. Islam membimbing dan membatasi dengan akidah dan syariah, serta kekuatan pada ketentuan-ketentuan ilahi yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis. Hasil dari karakter pengembangan ilmu seperti itu adalah sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah selama periode di antara kemunduran intelektualisme Romawi dengan kebangkitan Eropa. Berbagai cabang ilmu murni seperti alam, fisika, sosial, dan humaniora, dan ilmu terapan menyangkut teknik berkembang secara efektif yang terus direvitalisasi dengan inovasi-inovasi yang signifikan dan berpengaruh. Masyarakat Muslim berhasil mencapai kemajuan peradaban dan mempunyai kebanggaan serta pusat riset intelektual dan teknik. Ilmuwan Muslim mendominasi cakrawala keilmuan dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya saya akan membaca ilmu pengetahuan masa depan. Sebagaimana para sejarawan memprediksi bahwa peradaban masa depan adalah peradaban yang dalam banyak hal didominasi ilmu, khususnya sains, yang pada tingkat praksis dan penerapan menjadi teknologi tanpa harus menjadi sains. Sebagai religion, jelas bahwa maju atau mundurnya suatu masyarakat di masa kini dan mendatang banyak ditentukan tingkat penguasaan dan kemajuan sains khususnya. Meski masa kini dan masa mendatang disebut sebagai zaman globalisasi, tetapi sejauh menyangkut sains dan teknologi, globalisasi dalam bidang ini tetap terbatas. Negara-negara paling termuka dalam sains dan teknologi itu tidak begitu saja memberikan informasi atau melakukan transfer sains dan teknologi kepada negara-negara berkembang. Universitas-universitas terkemuka di Jepang misalnya sangat keberatan menerima orang non-Jepang untuk mendalami elektronika karena bidang yang menjadi tulang punggung teknologi Jepang ini hanya diperuntukkan bagi pribuminya. Masalah-masalah pokok dalam membangun paradigma Islami, ilmu dan teknologi pada tingkat global menurut Azumardi Azra
pada tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya masyarakat ilmiah. Kedua, kurangnya integralnya kebijaksanaan sains nasional. Ketiga, tidak memadainya penelitian ilmiah. Keempat, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah. Kelima, kurangnya memadai fasilitas perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi. Keenam, isolasi ilmuwan dari perkembangan ilmu secara global. Ketujuh, birokrasi, restriksi, dan kurangnya intensif. Manapun untuk mengembangkan sains dan teknologi sekarang dan masa depan tidak lebih ringan. Memang dalam dasawarsa terakhir di kalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran tentang urgensi rekonstruksi peradaban Islam melalui penguasaan dan sains dan teknologi. Tetapi tantangan-tantangan luar biasa kompleks. Dengan melihat warisan peradaban Islam masa lalu, kita melangkah ke masa depan dengan semangat Al-Quran untuk memberikan warisan terbaik mulai saat ini, sehingga peradaban dunia tercerahkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.